Berbicara tentang Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha terakhir dan terbesar di Nusantara yang berjaya dan mencapai puncak keemasannya pada kisaran abad 13 hingga 14 Masehi seakan tak pernah habisnya. Meski hingga saat ini belum diketahui secara pasti letak dari Kedaton atau Istana Kemaharajaan Majapahit, namun bukti-bukti sejarah peradabannya banyak ditemukan di Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Berbagai temuan situs maupun benda-benda purbakala peninggalan zaman Majapahit tersebar di wilayah yang saat ini masuk kawasan cagar budaya peringkat nasional sejak tahun 2013 lalu. Tak hanya di Trowulan, sebaran sisa-sisa peradaban Majapahit juga banyak ditemukan di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, yang memang secara geografis wilayahnya saling berbatasan. Di kawasan yang sebagian besar wilayahnya berada di lereng perbukitan Gunung Anjasmoro ini, diketahui banyak menyimpan kisah sejarah masa lalu dari tingkat kemajuan sebuah kebudayaan yang pernah menninggalinya. Salah satunya di area persawahan yang sejak beberapa tahun lalu dijadikan lahan aktivitas pembuatan bata merah oleh warga. Bukti-bukti dari adanya peradaban masa silam banyak ditemukan di tempat ini. Struktur bata merah berupa dinding pondasi maupun umpak tiang penyangga atap bangunan ditemukan tersebar di sejumlah titik lokasi penggalian tanah yang dijadikan bahan baku pembuatan bata merah. Struktur tersebut berada di kedalaman 1 hingga 2 meter dari permukaan tanah yang digali. Saat ditemukan, di antara struktur bata merah itu masih dalam kondisi utuh dan membentuk profil sebuah bangunan. Namun karena aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus dari para perajin bata merah, sebagian dari pondasi bangunan kuno yang ditemukan kini telah rusak dan hancur tak berbekas. Memang kebutuhan akan tanah dan lahan pembuatan bata merah kian bertambah, sehingga para perajin terpaksa membongkar struktur bata merah yang sebelumnya ditemukan. Tak hanya pondasi, di area seluas 500 x 200 meter ini juga ditemukan struktur lantai bangunan. Namun saat ini kondisinya pun sudah tak berbentuk. Sungguh memang sangat disayangkan, struktur bangunan kuno yang diperkirakan adalah lantai pemukiman zaman Majapahit itu kini hanya menyisakan bongkahan-bongkahan batu penyusun lantai. Jadi pertama kali ditemukan itu oleh para pembuat bata merah, orang-orang Linggan waktu itu. Pertama kali ditemukan itu lumayan besar lah, semacam bentuk dinding waktu itu. Semakin hari semakin melebar, banyak temuan di sini. Terpisah-pisah gitu. Terpisah-pisah. Mas, selain bata tadi banyak ditemukan pecahan-pecahan apa, Mas? Di sini pecahan tembikar, keramik, dan juga logam itu berupa mata tombak, itu juga ada sini. Situs ini pertama kali ditemukan oleh perajin bata merah pada pertengahan 2019 lalu dan terdokumentasi di Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur dengan nama situs Grogol. Merujuk nama tempat ditemukannya situs tersebut, yakni di Dusun Grogol, Desa Dukungarjo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Situs ini berada di lahan milik Bambang,
yang disewakan untuk pembuatan bata merah. Pada Agustus 2019 lalu, situs Grogol pernah diteliti oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Puslik Arkenas. Namun tidak secara keseluruhan kawasan situs ini diekskavasi. Secara topografi, area situs berupa gundukan tanah berukuran 500 x 200 meter, dikelilingi dua sungai kecil di utara dan selatan yang menyatu di bagian barat situs. Permukaan tanah paling tinggi berada 6 meter dari permukaan Sungai Grogol yang terdapat di selatan situs. Jarak situs terdekat dari situs Grogol adalah dengan Petirtaan atau Candi Tikus di sebelah timur laut dengan jarak tempuh 1,3 km. Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur, Wicaksono Dwi Nugroho, mengatakan jika sebaran temuan arkeologis di situs Grogol ini cukup menarik karena selain struktur pondasi dan lantai, di situs ini juga banyak ditemukan fragmen tembikar berbahan tanah liat seperti jambangan, kendi, hiasan pinggir atap rumah dan genting, serta berbagai fragmen porselin atau keramik yang teridentifikasi berasal dari masa dinasti Yuan dan Ming yang berkuasa di Cina pada abad 14 hingga 15 Masehi. Indonesia tidak punya bahan dasar kaulin, sehingga yang diproduksi adalah tembikar halus ini ciri khas kita. Berdasarkan hasil temuan-temuan tersebut, situs Grogol ini diperkirakan sebagai kawasan pemukiman bangsawan Kerajaan Majapahit. Karena tak mungkin umpak-umpak besar yang mengindikasikan sebuah pemukiman megah mampu dibangun, serta barang-barang mewah seperti porselin dimiliki oleh rakyat biasa. Wicaksono Dwi Nugroho juga menyebut, jika kajian terhadap situs Grogol sangat penting untuk mengungkap luasan kota raja dan pembagian pemukiman di kota raja Majapahit. Namun saat ini, kajian situs tersebut masih menjadi kewenangan Puslit Arkenas. Situs Grogol yang diperkirakan sebagai kawasan pemukiman elit di zaman Majapahit memunculkan pertanyaan besar. Apakah situs ini menjadi batas sisi selatan kota Raja Majapahit, di mana sebelumnya juga muncul pertanyaan serupa dengan keberadaan situs Kumitir yang diduga sebagai batas sisi timur ibu kota Majapahit. Situs Grogol ini menjadi menarik karena dia berada jauh ya di sisi selatan dari pusat kota raja Trowulan Majapahit yang ada di Trowulan, yang saat ini kan hipotesisnya berada di Segaran dan Sumurupas ya. Ini berada jauh di selatan dan ternyata dari temuan-temuan ini mencirikan adanya suatu kompleks pemukiman bangsawan yang ada di selatan dari kota raja Majapahit. Ini menarik bagi pola rekonstruksi dari besaran kota raja dan bagaimana pembagian pemukiman kota raja pada masa Majapahit. Dan ini tentunya data yang sangat penting, begitu seperti halnya Kumitir. Kumitir kita ketahui batas timur, apakah ini menjadi batas selatan? Ini yang sehingga perlu dilakukan kajian yang sifatnya mendalam seperti ekskavasi tiang kayu. Dan kita menemukan tiga hari ini, tapi ada beberapa umpak. Untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul, jika situs Grogol yang berada di area persawahan Desa Dukuhnarjo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto ini adalah batas sisi selatan kota Raja Majapahit, tak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Namun perlu adanya kajian dan penelitian yang lebih mendalam lagi seperti ekskavasi.